Dan selama kita memaksakan ibadah itu karena Allah, maka itu kemudian itu merupakan bagian dari keikhlasan. Kenapa? Hawa nafsu, syaitan memang tidak akan pernah merelakan kita beribadah dengan mudah. Dan mereka akan membuat kita supaya kita terganggu dan kedistrak dengan berbagai macam hal. Makanya ketika antum di bulan Ramadan, setiap antum mulai gelisah gitu, baru baca satu lembar, sudah mulai ngelirik ke handphone. Handphonenya singkirin dulu. Apapun yang bisa ngedistract kita untuk membaca Al-Quran, disingkirin dulu, dipaksa dulu. Kenapa harus dipaksa, Ustaz? Karena ibadah kalau tidak dipaksa tidak akan lahir ibadah. Dan selama kita memaksakan ibadah itu karena Allah, maka itu kemudian itu merupakan bagian dari keikhlasan. Kenapa? Hawa nafsu, syaitan memang tidak akan pernah merelakan kita beribadah dengan mudah. Dan mereka akan membuat kita supaya kita terganggu dan kedistrak dengan berbagai macam hal. Dan itulah yang kemudian harus kita pahami. Yang kedua, tilawatul Quran walaupun harus dipaksa. Paksa, ada apa-apa dipaksa. Saya ingin hatam 2 kali karena tahun lalu saya sudah 1 kali. Silakan. Ternyata baru 1 kali sudah lemes, sudahlah yang penting 1 kali. Paksa, harus dipaksa. Mungkin kadang-kadang dipukul dadanya, dok, ayo ini harus bisa jadi Ramadan tahun depan belum tentu saya bisa menjumpai lagi. Ditampar-tampar sedikit pipinya, ayo baca hatam kan 2 kali. Karena ibadah itu memang harus dipaksa supaya menjadi habit dan kebiasaan. Dan yang kedua adalah tilawatul Quran. Dan itu merupakan ibadah yang harusnya kita berlomba-lomba memperbanyak kuantitasnya sembari kita memperbaiki kualitas kita berinteraksi bersama Al-Quran. Itu yang kedua. Banyak orang yang sedekah supaya bisnisnya berlipat-lipat. Itu namanya transaksional di dalam kita beramal solih. Lalu kita mengharapkan materi yang menjadi ujung dari apa yang kita keluarkan di dalam sedekah. Sedekah itu harus ikhlas karena Allah bahwasanya balasan dari sedekah itu hanyalah Allah yang mengatur.